Ada satu bahan dapur yang hampir setiap hari kita pakai. Tidak terasa berbahaya, tidak berasa pahit, tidak bikin langsung sakit. Bahkan sering dianggap bagian dari masakan rumahan yang wajar. Tapi justru karena terlalu sering dipakai, bahan inilah yang diam-diam paling banyak memberi beban pada jantung kita. Namanya adalah minyak goreng. Bukan 1-2 kali, bukan sesekali, tapi penggunaan terus-menerus selama puluhan tahun tanpa kita sadari dampaknya. Di video ini kita akan bahas kenapa minyak goreng bisa menjadi masalah besar, apa yang terjadi di tubuh saat kita terlalu sering mengonsumsinya, dan bagaimana cara memasak yang lebih aman tanpa harus mengorbankan rasa. Minyak goreng pada dasarnya adalah lemak. Tubuh memang butuh lemak, tapi dalam bentuk dan jumlah yang tepat. Masalah muncul ketika minyak dipanaskan hingga suhu tinggi. Saat itu struktur lemak berubah, terutama pada minyak nabati olahan. Pemanasan tinggi dapat menghasilkan lemak teroksidasi dan senyawa berbahaya. Semakin sering minyak dipakai, terutama minyak jelantah, semakin besar kerusakan yang terjadi. Dan semua itu masuk ke dalam tubuh tanpa kita sadari. Jantung tidak langsung bereaksi, ia bekerja diam-diam, mengimbangi darah yang semakin kental, pembuluh darah yang mulai kaku, dan peradangan ringan yang terjadi terus-menerus. Minyak goreng berlebih, terutama yang sering dipanaskan ulang, berkaitan dengan peningkatan kolesterol jahat, penurunan kolesterol baik, dan penumpukan plak di pembuluh darah. Dalam jangka panjang, aliran darah ke jantung menjadi tidak seoptimal dulu. Inilah awal dari tekanan darah tinggi, nyeri dada, dan gangguan jantung lainnya. Di usia 40 tahun ke atas, tubuh sudah tidak sefleksibel dulu untuk memperbaiki kerusakan kecil yang terjadi setiap hari. Makanan berminyak tidak hanya berdampak ke jantung. Minyak goreng menambah kalori tanpa membuat kenyang lebih lama. Akibatnya, berat badan mulai naik, lemak perut bertambah, dan sensitivitas insulin menurun. Kondisi ini membuat tubuh lebih rentan terhadap diabetes tipe 2. Jadi masalahnya bukan satu arah, jantung dan gula darah saling berkaitan. Solusinya bukan menghilangkan minyak sepenuhnya, tapi mengubah kebiasaan. Pertama, kurangi frekuensi gorengan. Bukan berhenti total, tapi jangan jadi menu harian. Kedua, hindari menggunakan minyak berulang kali. Minyak jelantah adalah beban besar untuk jantung. Ketiga, ganti metode memasak, yaitu rebus, kukus, dan tumis ringan dengan sedikit minyak. Keempat, jika harus pakai minyak, gunakan secukupnya saja dan pilih minyak yang lebih stabil untuk panas sedang. Imbangi dengan makanan alami seperti sayur berserat, ikan, buah, dan air putih cukup. Dan jangan lupa, gerak ringan setiap hari membantu jantung bekerja lebih efisien. Minyak goreng bukan racun instan, tapi dalam jangka panjang ia bisa menjadi beban berat bagi jantung kita. Yang membuatnya berbahaya bukan satu kali makan gorengan, melainkan kebiasaan yang kita ulang setiap hari tanpa sadar. Mulai hari ini tidak perlu ekstrim, cukup lebih bijak, kurangi, perhatikan cara memasak, dan dengarkan sinyal tubuh. Karena jantung kita tidak pernah minta yang aneh-aneh, ia hanya ingin kita berhenti membebaninya pelan-pelan. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share ke keluarga, saudara, dan kerabat agar mereka juga tahu informasi penting ini. Sekian video kali ini, sampai bertemu di video berikutnya.